yajuju faslun wasiwaqu mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a asad istihbaban inda taqyiril fami min ajami wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila shalah. Adapun ini pasal itu menerangkan tentang menggunakan alat siwak ataupun menggunakan siwak. Menggunakan siwak adalah hukumnya mustahabun, itu dianjurkan, disunahkan. Itu menggunakan, disunahkan dari apa? Siwak itu adalah min sunanil wudu. Sebagian daripada sunnah-sunnahnya wudu adalah bersiwak. Jadi sebelum wudu kita sunnah siwak. Itu ataupun kita mau mandi jangan siwak. Ya, jadi siwak itu disunahkan pada setiap keadaan. Ya, disunahkan. Tujuannya untuk membersih. Kalau kita sekarang sikat gigi, bisa sikat gigi. Nah, siwak itu alatnya banyak. Ada sekarang kayu apa? Yang kayu siwak ya. Alat-alatnya siwak itu boleh begini. Selain kayu yang khusus, kayu arok ya. Nah itu buat siwak. Ada lagi boleh pakai bujur. Kan dulu tuh pakai sorban tuh ya, atau enggak ujung-ujung baju buat siwak bersih. Ya. Telusnya atau enggak jempol temannya. Yang penting asal kasar. Ada jempol temannya kasar nih ininya nih. Dipakai aja nih, pinjam jempolnya gua buat siwak. Ya, jangan jempol sendiri enggak sih. Jempol orang lain boleh. Ya, dikasih nih jempol kaki yang ada cantengannya. Jadi alat-alat tuh dari kayu. Nah, sekarang boleh pasta gigi tuh, sikat gigi. Kita sunnah pakai nih, kita ubah, kita niatin siwak bos dapat. Itu niat kita tuh ya, sah dapat. Caranya bagaimana bersiwak? Siwak itu caranya seperti membuat angka 8. Cara bersiwak itu nih, nanti tangan itu ya, nih ya, ini seperti membuat angka 8. 1, 2 tuh ya. Ini seperti tangannya tuh, jangan begini tapi tuh. Nah, ini seperti kita kalau siwak seperti membuat angka 8. Jangan begini. Jangan. Sunnahnya begini tuh. Baru terakhir tidak. Ya. Cara bersiwak. Nah, siwak ini ada manfaatnya. Siwak jangan sembarang naruh siwak. Kalau siwak udah dipakai, jangan main ditaruh baik. Jangan begini nih. Udah pas siwak dipakai, taruh di sembarang tempat, nggak boleh, makruh. Ya, taruh di pojokan. Taruh di pojokan. Ini kalau ada siwak di pojokan, setan orang ada di rumahnya. Ini siwak bisa ngusir setan. Gak usah pakai jimat-jimat apa aja. Siwak yang kita pakai itu bisa jadi gosir jin dan setan di dalam rumah. Kok bisa siwak bisa ngusir setan? Ya orang siwaknya bau dari mulut kita, jin ogah. Ini bau dari mana ini? Enggak, emang begitu ya. Bukan karena baunya, bukan. Memang itu khasiatnya. Ya. Sekarang gampang, karena sekarang mah ada pasta gigi, ya gitu, sikat gigi. Itu ya, jangan begini.
Kalau sikat gigi nggak bisa kita bikin yang ke-8 gini nggak bisa, ya udah sikat gigi begini. Dan ya kalau sikat gigi itu begini nih, itu gigi pada gengsong semua tuh karena ada alurnya nih ya, atas bawah begitu. Jangan akhirnya itu gigi copot itu ya. Ya sunnah siwak itu ya pada setiap keadaan. Pokoknya mau makan misalkan sunnah siwak, mau minum sunnah siwak, pokoknya setiap keadaan. Bagi siapapun sunnah. Ya, mau dia itu berpuasa atau tidak. Ya. Baik bagi orang yang sedang puasa atau tidak, itu sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak. Nah, ini orang puasa sunnah bersiwak, tapi nanti ada pengecualian. Gak boleh bersiwak bagi orang puasa setelah apa waktunya. Boleh orang bersiwak di kapan? Begitu. Nah, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali ini tidak disunahkan bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah waktu zawal, istiwa, tergelincirnya matahari. Jadi udah mau masuk waktu zuhur, sudah mau masuk waktu zuhur, dia tidak boleh bersiwak. Begitu juga kita misalkan gosok gigi nih, selagi belum masuk zawal, waktu istiwa, dia belum masuk, misal jam 6 dia sikat gigi, boleh, tidak makruh ya. Tapi ingat, jangan niatnya menghilangkan bau mulut, maka makruh. Jadi kita sikat gigi aja niat siwak boleh, tapi jangan pernah niat di dalam hati kita untuk menghilangkan bau mulut ya, tidak boleh. Bersiwak juga sama, jangan sampai kita bersiwak ketika puasa tujuannya untuk menghilangkan bau mulut, tidak dapat nilai sunnah siwaknya, akan makruh jatuhnya. Baik itu puasa sunnah atau puasa wajib, itu ya, maka hukumnya makruh. Kalau dia sampai bersiwak di waktu istiwa, waktu jawan ya, di waktu jawan, nah, kalau dia dalam keadaan puasa, mau puasa sunnah atau wajib, dia menjelang zuhur dia bersiwak, makruh gitu ya. Waktu zawal itu menjelang zuhur, menjelang waktu zuhur ya. Zuhur itu tidak boleh, makruh hukumnya. Ya, nah, siwak ini kita disunahkan bersiwak pada dalam keadaan berapa? Ada berapa keadaan yang dibolehkan, atau ada berapa keadaan kita dianjurkan bersiwak. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asaddu istihbaban ya. Siwak itu berada fi salah satu mawadiyah, pada 3 tempat. Asyaddu istihbaban, yang paling sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Di mana? 1, inda taghyiril fahmi,
Nah, nih maksudnya nih. Iya. Makro ya. Inda taghyiril fahmi min azami. Ketika berubahnya bau mulut nih. Ya. Apa? Kenapa lama? Diam ya. Min azami dari lamanya dia diam aja kan. Itu. Tarkul akli, dia nggak makan gitu. Nah ini ya. Tuh satu. Wagairihi dan apa selainnya taghyirul fahmi, seperti semua makan yang mempunyai bau yang menyengat. Kita bau makan apa namanya, makan bawang merah, bawang makan jengkol tuh ya, apalagi yang bau nyengat ya, pete, durian nyengat kah? Mana akan daripada ini yang bau ya, yang baunya dibenci itu. Terusnya indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur. Kita bangun tidur sunnah bersiwak. Kita indal qiyam ila sholati, yang ketiga ketika hendak mau sholat, mau sholat fardu atau sholat sunnah ya itu. Jadi itu ya pada tiga tempat. Pada kitab-kitab yang lain ketika membaca Quran ya, itu disunahkan ketika membaca Quran kita sunnah bersiwak ya, ataupun gigi kita kuning ya. Siapa yang giginya kuning? Kita sedang merokok itu kan giginya ininya apa namanya itu kan hitam kadang-kadang ya, makanya itu sunnah siwak bersihin ya. Dan sunnah, dan jangan sampai cuman bersiwak. Kalau dia cuman siwak doang begini, nah dia siwak doang kagak niat, nggak dapat. Jadi niat saya niat siwak karena Allah Ta'ala, udah, makanya sunnah. Kenapa di dalam Imam Syafi'i innamal a'malu binniyah, hanya saja sahnya perbuatan, hanya saja sahnya amal bin niat, yaitu dengan niat. Jadi kata Imam Syafi'i sahnya, bukan sempurnanya amal. Kalau kita amal kita, siwak ini kan sebuah amal ibadah, sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Kalau tidak pakai niat maka tidak sah. Karena kita madhab Syafi'i, makanya kita siwak ini pakai ujung baju nih gitu, ataupun pakai sorban boleh gitu kan, boleh. Kalau andai kata dia nggak ada siwaknya boleh ya. Tadi makanya boleh dia pakai jempol temannya, misalkan tahun jempol temannya ada yang kasar tuh kayak kapal-kapalan sininya, sini jempol gue lihat bagus juga jempolnya, masukin di mulutnya buat siwak. Nawaitu siwak lillahi ta'ala, saya niat siwak karena Allah, pakai jempol temannya. Oh, terima kasih banyak. Iya sah, boleh. Yang penting temannya ridho ya, temannya ridho. Kalau kagak ridho ya kagak sama makruh ya, namanya maksud ya. Gosok tangan orang, sekalinya dikasih jempol kaki yang lagi cantengan nih, kalau mau muntah tuh tujuannya yang ngilangin bau, nambahin bau itu mah ya nggak boleh ya. Makanya harus pakai niat ya. Jadi niat sebelumnya, niat siwak. Nah, saya niat siwak karena Allah Ta'ala, saya bersiwak karena Allah Ta'ala. Nawaitu siwaka lillahi ta'ala, itu saya niat siwak
karena Allah Ta'ala. Jadi begitu, pakai tangan kanan ya, satu niat, keduanya harus menggunakan tangan kanan. Nah, keduanya, ketiga harus dimulai dari sebagian sebelah kanan. Sebelah kanan mulut mana? Kan ke sini tuh. Satu. Nih satu. Baik, udah baik begini satu tuh. Sunahnya 3 kali balik. Jadi harus niat menggunakan tangan kanan, dimulai dari sebelah kanan dan 3 kali. Satu, nih. 1 2 3. Nah, udah 3 begini ke lidah gitu, bukan disedot. Kan ini kan mentang-mentang dia habis makan apa gitu kan, siwak disedot, jorok, ditempelin ke lidah gitu ya, jangan disedot. Itu namanya jigongnya diambil lagi. Teman-teman pelit banget itu orang, jigongnya aja masih dimakan. Rakus ya. Dan gerakannya halus ya, gerakannya halus, jangan buru-buru. Karena kan siwak mau pakai kayu apa? Ya kayak arak ya pakai kayu, lagi buru-buru bagi itu ledes, itu gusi berdarah semua ya, bisa-bisa susuban ya. Nggak usah, pelan-pelan siwak, pelan-pelan kalau bersiwak. Nah itu ya, makanya itu. Nah ini semuanya ini kita dianjurkan bersiwak. Manfaatnya bagi orang yang menuntut ilmu suka bersiwak, ataupun buat orang lain selain menuntut ilmu, mencerdaskan akal. Orang yang lazim, orang yang mendawamkan siwak, itu akalnya akan cerdas dan matanya akan terang. Banyak pengaruhnya. Akalnya cerdas, matanya cerah, secerah hatiku melihat. Bagaimana bang? Ya, astagfirullah. Kalau ngelihat Mas Dedi ini istilah kesana mulu tadi. Allah. Nah itu ya pasal tentang siwak. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun ini yaitu satu pasal, wa furudul wudu'i, dan adapun fardu wudu sittatu asya'a, yaitu 6 perkara. An-niyatu tegasnya satu niat. Niatnya nih inda ghusl wajhi, ketika membasuh wajah. Satu niat, 2 ghuslul wajhi wa ghuslul nah itu inda ghusl wajhi wa ghuslul wajhi, nomor 2 wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah, wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan, ila mirfaqaini, sampai sikut, wa mashu ba'da ra'si, dan mengusap sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Kalau orang sana kekeong ya. Wa tartibu, dan tartib yang keenam, alama dzakarnahu, atas apa yang telah disebutkan oleh kami, yang telah menyebutkan kami akannya. Nah ini pasal tentang fardu wudu ya, ada fardu wudu. Nah ini fardu wudu bagi seorang muslim harus tahu fardu wudu ada berapa. Fardu wudu itu semuanya kita udah tahu ada 6. Harus tahu, jangan tahu 6 doang, harus bisa menyebutkan. Gitu ya.
Harus bisa menyebut enamnya itu apa aja. Nah, jadi ada fardu wudu, ada ini kan fardu di sini rukun. Ya beda dalam haji, ada rukun haji, ada fardu haji. Ya beda. Kalau di sini mah fardu, di sini adanya rukun. Rukun wudu sama sunnah wudu. Ya. Tuh. Jangan sampai kita samain. Banyak orang yang nggak paham gitu karena dia belum ngaji gitu. Kuping disebut kuping ini apa, rukun wudu apa sunnah wudu? Sunnah wudu, bukan rukun wudu gitu ya. Jadi rukun-rukun wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu, itu niat. Nah itu ya, niat harus niat. Kenapa? Kita madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu menafsirkan hadis innamal a'malu binniyat, sahnya amal. Ya sahnya amal. Makanya kalau amal kita nggak ada niatnya, nggak nerima. Makanya kita kalau ada apapun niatnya buat siapa? Kita misalkan infak, niatnya buat siapa? Tuh, iya. Itu tadi tujuannya buat siapa? Nah, niat ini tempatnya di mana? Niat tempatnya di hati. Nah, ada sunnahnya. Sunnahnya talafudun niyah. Talafud niyah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Itu talafud niat. Ya. Talafud niat. Adapun niatnya ketika membasuh muka, mau membasuh muka. Ini contoh. Misal gini. Ini air ngucur di sini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu ta'ala. Di sini sedari air di sini sampai muka. Dari niat nih, saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, oleh fardu karena Allah Ta'ala. Jangan di sini niatnya. Jadi dari air diambil sampai kemari dan sampai selesai. Jangan niat udah selesai, basuhan belum selesai, enggak sah. Jadi kudu bebarengan. Jadi saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Gitu. Karena Allah Ta'ala baru selesai. Makanya orang tua dulu kalau wudu tuh dibasuhnya balik. Kadang-kadang satu diam, yang satu musab-musab begini. Ini biar niatnya sempurna. Begitu. Kadang-kadang kan kalau orang kita begini gitu doang tuh, selesai. Kalau orang tua dulu saling apiknya. Tuh. Dari sini nih di hati, saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, karena fardu karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu baru selesai. Kalau kita kalau kebasahan semua nggak apa-apa, niatnya sempurna enggak gitu ya. Niatnya jadi dari mulainya ngambil air itu niat sampai selesai basuh muka, niat itu talafut niat dan nah kenapa kenapa Imam Syafi'i itu mensunahkan talafut niat? Maksudnya ini gambaran buat kita, gambaran buat kita selaku muslim. Sejatinya muslim itu jiwanya harus sesuai antara hati dan ucapannya, harus sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Ketika dia niat di dalam hatinya, saya niat di dalam mulutnya dia, ini kan efek dari hati. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Di hatinya saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil.
karena sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Itu tujuannya agar apa? Agar keperbuatan kita sesuai apa yang telah diucap oleh mulut, yang terpatri oleh hati. Kadang kita antara perbuatan sama ucapan beda. Tuh. Ya. Antara perbuatan dan makanya wajar di dalam sholatnya kadang-kadang lagi gini, orang jangan sholat saya nggak pernah khusyuk ya, sholat saya nggak pernah yang namanya tenang. Ketenangan ketika sholat, kekhusyuan ketika sholat, bagaimana ketika wudunya? Ahlan wa sahlan ya Habibana. Habib udah sampai bed. Anda di samping Habibana sebentar. Sebentar ya, ada Habib. Habib. Apa ya? Sebentar. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu mensunahkan talafun. Ya, talafunnya. Agar apa? Agar ucapan kita sesuai dengan agar perbuatan kita sesuai dengan ucapan yang telah kita keluarkan dari mulut kita. Ya tadi bilang kita kadang-kadang mikir kok sholat nggak pernah tenang, sholat nggak pernah khusyuk. Bagaimana cara mendapatkan kekhusyuan dalam sholat? Bagaimana mendapatkan ketenangan dalam sholat? Uang dalam wudhunya nggak senang, nggak pernah khusyuk, nggak pernah tenang. Wudhunya aja buru-buru. Apakah pernah di dalam wudhunya dia pelan-pelan ingat sama Allah? Kan enggak. Dalam wudhunya aja kadang-kadang buru-buru, dalam wudhunya aja mikirin yang lain. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu memberikan doa sebelum mengambil air wudu. Bagaimana Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun 3 kali. Cuci tangan apa doanya? Habis doa basuh tangan, doa kemur apa, doa istiqaq apa, doa basuh tangan apa, doa ini semuanya serba doa. Ya, ini bakal kalau orang ini telah menekuni ini semua, apa yang Imam Ghazali ajarkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu dijalankan oleh kita, maka akan menemukan kita yang namanya ketenangan dan kekhusyuan dalam sholat. Ya, jadi pengen lihat sholatnya seseorang itu benar atau tidak, dilihat dalam wudhunya. Cerminan sholatnya benar atau tidak, dilihat wudhu. Wudhu itu sebagai cerminan sholatnya. Kalau wudhunya ceroboh, sholatnya ceroboh. Begitu doang. Ya, nggak ada lagi. Makanya niat ini menjadi dasar. Dasar kita niat usolli fardhas subhi, usolli fardhad dhuhri, usolli fardhal asri, usolli. Kisahnya kita kan sholat tujuannya apa? Ta'abbud gitu. Menyembah Allah,
Ya, kita tujuannya mau menyembah Allah, tapi yang diingat mana? Gitu kan? Nggak pernah. Cukup, makanya untuk orang awam, untuk kelas kita nih, kelas orang awam, kekhusyuan ketika sholat itu cukup. Dimana dia ingat Allah, itu khusyuknya. Nggak perlu full 4 rakaat, nggak perlu full 3 rakaat, nggak perlu full 2 rakaat. Kalau sanggup, alhamdulillah. Ini adalah nikmat dari Allah. Ya. Tapi kalau dia ingat dalam sholatnya sedetik bahwa dia sedang menyembah Allah, ingat, oh iya lagi sholat menyembah Allah, udah, itu khusyuk. Segitu doang buat orang awam, sudah mendapatkan kekhusyuan dalam sholat buat orang awam tuh. Nah dalam wudhu juga sama, dia di dalam wudhu ingat, oh iya kita wudhu lagi ibadah. Wudhu kan ibadah. Orang nggak bisa menyembah Allah melalui sholatnya tanpa wudhu, maka wudhu juga termasuk ibadah. Perantaranya kita nggak bisa, nggak bakal diterima sholat kita kalau nggak ada wudhu. Ya, makanya hukum wudhu wajib, lantaran sholatnya wajib. Gitu. Jadi bagaimana nih al-wasail hukmul maqasid gitu. Perantara bagaimana hukum yang dituju. Kalau sholatnya sunnah, wudhu juga sunnah. Begitu. Nah, ya. Mau dan wudhu nih, wudhu nih. Kita dalam keadaan hadas besar kita wudhu sah. Ya. Misalnya yang lagi bujang-bujang gitu kan, iseng ya, ngelamun aja, yang dilamunin apa tahu keluar ingus. Ya, keluar ingus. Ya, wudhunya nggak batal. Kan itu namanya ya. Wudhu lagi sah wudhunya ya. Sah wudhunya. Kalau megang tuh ya. Tuh yang aneh rukun. Inda ghuslil wajhi, niat itu ketika membasuh wajah. Jadi dari mulai ngambil air sampai selesai membasuh wajah itu tempatnya niat, makamnya niat di situ. Ya dari hati itu begitu, di hati bukan di mulut. Kalau di mulut talafut niat bahasa Arab, nawaitul wudu'a, itu sunnahnya. Jadi boleh tuh di dalam mulutnya ketika ngambil air, nawaitul wudu'a li rafil hadas lillahi ta'ala ya. Nah ketika ngangkat, kalau kita di kolam masuk tangan itu ngambil air, nawaitul wudu'a li rafil hadas. Nah angkat itu niat dalam hati, bukan ketika di sini. Jadi sampai ngangkat air itu sambil niat sampai selesai. Nah kan tempatnya di sini. Nah ya. Yang kedua, ghuslul wajhi. Ghuslul membasuh wajah. Wajah itu di mana yang disebut wajah? Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah nih. Tempat tumbuhnya jenggot itu panjangnya. Lebarnya sampai ini nih, puting, kuping kanan sama kiri. Ya. Ini harus kebasuh. Harus kebasuh dari atas. Kalau ini enggak kebasuh, enggak sah. Karena ke tempat panjang dan lebarnya harus ketahuan. Ya, enggak mesti begini wudunya. Dari sini. Enggak mesti. Jangan sini. Tuh. Makanya tuh, kan tuh. Gitu kan bawahnya nih. Rahang ini harus kebasuhan. Jangan begini doang. Rahang enggak kebasuh, enggak sah. Enggak sempurna. Kenapa? Ada sebagian wajahnya tidak terbasuh. Ya, tuh. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut. Sikut mana? Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Ini harus keliling kebasuh. Jangan di sini
kan basuh begini-begini, ini kebasuh kering, maka nggak sah. Nah makanya disunahkan melebihkan 3 jari dari sikut, sunnah. Kenapa ulama itu memberikan jarak dari sikut 3 jari? Kalau seandainya lebih dari sikut, kira-kira sikutnya kebasuhan nggak? Kebasuh. Kalau sampai sikut doang, ini nggak kebasuh. Kita memperhatikan sholat wudhunya anak-anak. Setiap di mana pengajian kita ngajarin anak-anak, di sekolah mana aja kita ngajarin anak, wudhunya masih acak-acakan, bingung. Jadi ini bingung kita juga. Wudhunya anak-anak ketika diawasin oleh kita baru benar. Kalau kagak diawasin ya begitu. Efeknya kan ketika dewasa bagaimana? Udah luar biasa dah, gitu. Ya. Wa mashu ba'dir ra'si, dan membasuh sebagian kepala, gitu ya. Membasuh begini itu ya. Makanya sebagian kepala itu yang rambut. Mau 1 rambut boleh. Misalkan saking sayang nih, habis habis pakai minyak pomade ataupun minyak rambut, dia udah rapi mau ngelancong, kan sayang katanya, acak-acak mau disisir rapi, akhirnya ambil ujung rambut dibasuhin, sah. Asal kalau seandainya rambutnya panjang, syaratnya bolehnya rambut itu cuma basuh rambutnya doang boleh, tidak melewati batas wajah. Jadi misal rambut panjang depan nih, kan ada tuh, asal tidak melebihi dari batasnya wajah. Kalau sampai rambut itu melebihi batas wajah, maka tidak boleh dia basuh. Ujungnya ini basuh. Nah, harus. Jangan ujung lebih sini, nggak boleh. Jadi begini, rambutnya lebih sampai sini. Gitu kan, zaman dulu kan belahan 2 tuh. Iya. Ya, rambut panjang udah begini kan kayaknya, kayak apa? Kayak Charlie ataupun tanduk domba kan begitu. Domba gar. kayak tanduk domba gar tuh rambutnya. Kan kalau dipanjangin lebih. Kalau kita basuh di ujung rambut yang melewati batas wajah, maka tidak sah. Makanya basuh. Andai kata belum panjang yang basuh ini, maka sah. Ya. Paham ya? Nah itu. Jadi rambut mau 1 lembar boleh. Nah bagaimana sunahnya? Kan semuanya mensunahkan 3 kali. Kalau 3 kali itu sunah. Ini kan fardu rukun yang wajib. Kalau botak ya, pokoknya di mana baik terserah. Andai kata di sini udah di sini, dia mau di belakang, boleh di sini. Gitu. Ya boleh di belakang kepala. Kan mashu ba'dir ra'si. Yang mana aja? Ya, itu. Wa ghuslu rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai 2 mata kaki. Makanya disunahkan lagi 3 jari di atas mata kaki. Kalau kita masih betis lah, udah lazim ya, betis. Wa tartibu, dan tartib berurutan, alama zakarnahu, atas apa yang telah kami sebutkan. Jadi nggak boleh, jadi harus tartib, nggak boleh habis niat basuh ke tangan, nggak boleh. Kalau nggak niat wajah basuh kaki, nggak boleh. Ya, gitu nggak boleh. Kalau begini boleh nih, misal gini, udah niat basuh kepala, basuh wajah, kuping boleh, ya, gitu. Ataupun gini, kuping dilewatin, kuping dilewatin, kaki dulu baru kuping, boleh, ya, karena sunnah, gitu. Itu ya, wajib-wajibnya itu nggak boleh, harus berurutan. Kalau di sini orang nikah nggak pernah ditanya begitu. Di sini pernah nggak ke orang di sini atau Gabang Leman waktu nikah ditanya nggak sama penghulunya? Ini kan mau atau ngelamar nih sebelum dinikahin, kan lagi ngurus-ngurus, ditanya nggak,
Udah rukun wudu ada berapa? Ditanya nggak? Enggak ya. Kalau di kampungan bini kita nih, kemarin kita nih cerita pengalaman pribadi. Di sono ketika ngelamar ngurus di KUA dan adat, ditanya, coba kan ini tujuan kemarin mau ngapain? Mau ngurus nikah pak? Oh nikah. Kalau nih orang nikah kan pasti kan ngurus mau siap nanggung anak orang lain. Iya, insya Allah siap. Berarti harus bisa bimbing juga. Iya, insya Allah. Tahu rukun wudu ada berapa? Coba rukun wudu ada berapa? 6. Sebutin. Udah 1. Sunnah wudu ada berapa? Lah coba. Kata kita. Udah itu batal wudu. Sebutin atu-atu. Langsung sebutin atu-atu lah kira-kira. Habis itu rukun sholat ada berapa? Tuh. Ditanya lagi, batal sholat ada berapa? Tasbih Fatihah ada berapa? Lah banyak. Kelebahan ada waktu kita ngurus ada orang lain lagi udah mau akad. Ditanya, coba niat mandi. Ini kan udah mau akad. Niat mandi bisa nggak? Niat wudu, pas niat wudu masih ada salah sebentar. Betulin suruh ngapal. Niat mandi nggak bisa. Bagaimana mau nikah? Bagaimana mau kawin? Niat mandi kagak bisa. Dimana mau siap nanggung anak orang, nanggung dewek baik belum bisa. Begitu. Udah sono nggak jadi akadnya, apalin dulu lah coba. Kalau di sini ngadat semua. Ya. Itu kaget. Ternyata itu yang apik. Kalau kita mau nikahin orang, tanyain perkara agamanya, gitu. Perkara udah sholat wudu, rukun wudu bagaimana? Tahu enggak? Jadi kalau emang itu kita aja, ya bahasa kita udah bahasa sehari-hari ya. Kalau ditanya mah gaglok lah, buset. Kata kita, ujug-ujug, lo kan apa begini? Orang mau nikah ditanya-tanya begini-gini, gitu. Benar kita, astagfirullah. Apa ya gitu? Coba niat mandinya, udah tuh, udah baca niat mandi udah bisa, udah ya udah ini, nih boleh yang begini mah begitu. Ya, alhamdulillah, barokah kita ngaji, barokah kita mau belajar, ya kita dituntut sama guru-guru, diajarin sama guru-guru, kita tahu sedikit-sedikit. Nah, ya makanya ini penting buat kita ya Allah, jangan sampai dah cuman di sini doang. Dan dibaca, coba baca Quran. Tuh, udah baca Quran, kalau baca doang mending. Ditanya hukumnya, ini hukumnya jadi apa lah? Orang jadi ke urusannya, gak bisa. Cari lagi urusannya. Ini bukan masalahnya, bukan sama orang wadan sama mertua, bukan. Ini ama yang mau nikahin di KUA nih, KUA sama adat. Dua ini harus dilewatin. Begitu. Kalau ini lewat ya sama mertua mah gampang, begono. Ya, ini dulu bukan masalah perempuannya, bukan. Itu ini ternyata yang benar. Nikahin orang tuh nggak gampang. Kudu tahu dulu dia paham situ-situ enggak. Bagaimana dia ngajarin bininya, bagaimana dia ngajarin anaknya. Tuh, akhirnya semua dipasrahin ke orang lain, sedangkan pendidikan istrinya, pendidikan anaknya adalah tanggung jawab suami. Tuh di situ. Makanya kita penting buat kita nih, yang teman-teman kita di sini, kita sama-sama lagi belajar ya, sama-sama menuju ridhonya Allah, sama-sama kita menuju kebaikan. Bagaimana ibadah kita biar benar, anak kita biar benar, ini kita biar benar dalam ibadahnya, ya kan begitu. Calon bini kita juga biar benar sholatnya, kan begitu. Itu benarin dulu bacaan itu yang benar. Makanya repot, gitu ya. Kalau orang sini ngadat semua, lo kan mau pengen nih ngecangkit semua urusannya. Itu kemarin adatnya, makanya kita suruh duluan waktu itu. Ternyata suruh dites, tes keagamaan, baca Qurannya, ininya begitu. Kata kita seumur lah kampungan kita aja kagak begitu, ya kagak dites-tes. Ini dites dulu,
urusannya ya bener, ternyata persamaan kita barengan ada yang kagak bisa, kagak jadi akad. Suruh ngapal dulu, kalau udah apal kemari lagi baru akad. Urusannya kalau kebuat kita yang ini mau mendingan gue bukan nikah sama orang sini, mendingan sama orang lain ya, kampung lain ya, kagak begitu. Nah, itu adat luar biasa nggak? Itu layak dicontoh buat kita ya. Kalau kita nyari mantu, tanya dulu agamanya. Lo tahu nggak rukun sholat? Lo tahu nggak rukun wudhu? Batal wudhu ada berapa? Sunnah wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Udah tahu rukun sholat? Tasdid fatihah ada berapa? Tasdid tahiyat ada berapa? Kan perinci. Kalau dia tahu berarti dia udah paham. Karena dalam tahiyat kita lupa tasdidnya satu nggak sah. Fatihah tidak terbaca tasdidnya satu tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra. Tidak ada dihitung sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Gitu ya. Apalagi sampai tasdidnya. Gitu. Ya enggak sah. Makanya pentingnya Fatihah itu sangat luar biasa. Tergantung sholat itu diterima atau tidaknya tergantung Fatihahnya. Ya, Fatihahnya lihat. Kenapa penting? Kalau sunnah, kalau surat-surat yang lain mah sunnah, maksudnya sunnah. Tuh, ya. Tuh, moga kita dimudahkan sama Allah dalam memperbaiki ibadah kita, jadi dalam memperbagus, menyempurnakan ibadah, baik di perkara wajibnya, perkara sunnahnya. Allah mudahkan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khiftul mursalin. Allahumma rzuqna jadatan fil ilmi wal fahmi ala jami'il funun wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasibun minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi anna Allah yaj'alana wa auladana wa ahlana wa ashabana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa auladana wa ahlana wa ashabana wa talamidana min ahli syarri wa dhayr bijahi sayyidi waladi adnan wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala al-'ata asrafna fatub 'alaina tawba taghsilu kulla khawba wastur lana 'urati wa amin ra'ati liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah audiratin asahbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judda manna labih bisabi minna il mustafa rasuli nahda bi kulli soli salla wa sallam rabbi fi hadal habbi wa ali wa sahbi idadatu si suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.